Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Bu Novi Puji Lestari akan menjelaskan terkait dengan technical meeting, jadi pertemuan pertama untuk praktikum manajemen keuangan. Kemudian hari ini selain tentang menjelaskan untuk technical meetingnya praktikum, kita juga akan menyebutkan apa sih persyaratan khusus dulu terkait dengan pelaksanaan praktikum manajemen keuangan. Monggo Bu Novi untuk penyamaan persepsi dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait technical meeting ya, praktikum manajemen keuangan yang akan kita lakukan dalam setengah semester ini gitu ya. Baik, yang pertama terkait dengan petunjuk teknis terkait pelaksanaan praktikum. Petunjuk umumnya yang pertama yaitu ketentuan peserta. Praktikum ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang telah menempuh mata kuliah reguler. Jadi artinya teman-teman di sini mengikuti praktikum manajemen keuangan semester ini itu berarti semester sebelumnya itu sudah menempuh mata kuliah manajemen keuangan di perkuliahan reguler. Kemudian yang kedua, peserta yang mengulang itu diperlakukan sama dengan peserta reguler, tidak harus menempuh lagi di mata kuliah reguler ya. Jadi artinya ketika sudah menempuh di mata kuliah reguler maka bisa mengikuti praktikum meskipun posisi praktikum saat ini adalah mengulang. Kemudian yang ketiga, peserta praktikum atau praktikan sendiri itu harus terdaftar dengan melakukan registrasi di administrasi laboratorium manajemen. Selanjutnya, praktikan itu mengikuti seluruh rangkaian atau tata tertib selama pelaksanaan praktikum. Jadi artinya bukan berarti karena ini praktikumnya adalah daring ya, jadi bukan berarti teman-teman bisa meremehkan seperti itu ya. Artinya presensi, kemudian penilaian-penilaian yang lain itu tetap harus bisa diikuti seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi praktikum ini dilaksanakan selama 8 kali pertemuan dengan 1 kali technical meeting. Jadi pertemuan hari ini itu sudah dihitung teman-teman masuk ke 1 kali pertemuan praktikum. Sisanya 7 kali pertemuan itu apa nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian peserta praktikum itu dikelompokkan ke dalam 6 tim ya. Jadi tergantung satu kelas itu kapasitasnya berapa. Misalkan satu kelas itu kapasitasnya ada 36 praktikan, maka satu tim itu dibagi menjadi 6 anggota atau 6 orang. Kalau misalkan anggota satu tim itu, satu kelas itu ada 30 mahasiswa, maka satu timnya hanya 5 orang seperti itu. Kemudian pelaksanaan praktikum itu nanti akan dipandu oleh seorang instruktur ya, seorang instruktur dosen, kemudian satu asisten. Nah, instruktur ini bertindak sebagai fasilitator yang nanti akan mereview setiap hasil presentasi dari praktikan. Nah, kalau asisten tugasnya apa? Membantu fasilitator pada saat jalannya praktikum. Jadi mulai dari teknis, penyiapan praktikum, presensi, membuka kelas dan lain sebagainya itu nanti instruktur itu akan dibantu oleh asisten. Kemudian sebelum pelaksanaan praktikum itu setiap peserta wajib mengisi lembar kerja, itu baik secara individu maupun kelompok, dan untuk presentasinya itu disajikan dalam bentuk PowerPoint. Karena ini kita presentasinya daring ya, maka nanti mekanismenya bisa mengirimkan audio ataupun video rekaman seperti itu. Kemudian untuk evaluasi, jadi yang saya ingatkan tadi terkait dengan kehadiran, penilaian dan lain sebagainya untuk teman-teman selalu ikuti dan patuhi itu ya. Jadi tingkat kehadiran mahasiswa dalam praktikum itu dimulai sejak keikutsertaan kalian itu di technical meeting. Kemudian partisipasi, yaitu terkait dengan keaktifan teman-teman semua peserta praktikan ini dalam mengemukakan pendapat, baik itu pertanyaan maupun pernyataan, sanggahan dan lain sebagainya saat praktikum itu juga masuk penilaian. Kemudian selanjutnya kerjasama tim. Kerjasama tim ini kekompakan dalam tim itu melakukan mulai dari konsultasi, kemudian kekompakan ketika ada pertanyaan ataupun diskusi ketika presentasi, nah itu juga dinilai. Nah selanjutnya presentasi itu juga dilihat dari kemampuan persuasif ya, kemampuan teman-teman memahami teori, kemampuan kalian itu menyampaikan pendapat,
kemampuan teman-teman menguasai materi saat itu. Nah, itu masuk ke penilaian presentasi, terutama attitude ya. Attitude ketika presentasi dan lain sebagainya itu juga masuk faktor penilaian. Kemudian evaluasi selanjutnya terkait dengan tugas akhir. Nah, tugas akhir ini biasanya setiap mahasiswa ini mengumpulkan tugas individunya itu mengumpulkan makalah, modul, kemudian sama PPT. Ya, kalaupun misalkan itu memang ada audio, maka audionya juga dilampirkan. Selain itu juga ada lampiran pengerjaan. Misalkan pengerjaannya menggunakan Excel atau menggunakan media yang lain, maka lampiran itu juga ikut dilampirkan di dalam pengumpulan tugas akhir di laboratorium manajemen. Jadi tugas yang dikumpulkan ada individu, ada tim. Ya, individunya modul itu sendiri, kemudian timnya itu adalah makalah, PPT, bisa audio dan lain sebagainya. Kemudian ada kriteria penilaian. Kalau kriteria penilaian kita tergantung dengan taraf penguasaan teman-teman ya. Jadi dari kemampuan kerjasama tim, analisis data, kemudian presentasi, kehadiran itu nanti kita gabung. Kemudian kita rata-rata nilainya berapa? Mulai dari kurang dari 40 sampai lebih dari 80 di situ. Misalkan kurang dari 40 nilainya E, 40 sampai 54,9 nilainya D, sampai pada lebih dari 80 maka nilainya A, seperti itu. Kemudian bagi peserta yang mendapatkan nilai D dan E itu wajib mengulang ya. Jadi nilai praktikum itu paling rendah adalah C. Ketika teman-teman nilainya dapat D dan E maka wajib mengulang di semester selanjutnya. Karena praktikum ini belum tentu di semester sekarang dibuka, maka bukanya pasti di semester selanjutnya. Itu. Kemudian untuk petunjuk praktikum manajemen keuangan, yang pertama, harapannya setelah mahasiswa ini mengikuti praktikum manajemen keuangan ini, mereka itu bisa menguasai konsep-konsep dan teori tentang manajemen keuangan. Ya, mulai dari membuat produk, melakukan analisisnya kalau misalkan di reguler itu kan mulai dari konsep nilai waktu uang ya, tentang time value of money, kemudian mulai dari analisis biaya modal, kebijakan dividen, analisis peramalan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian setiap kelas praktikum itu terdiri dari 36 tadi yang sudah saya singgung di awal, kalaupun misalkan memang 36 maksimal kapasitasnya. Kadang ada yang 30 mahasiswa, nanti akan dibentuk satu tim itu ada satu ketua kelompok seperti itu. Kemudian kami ingatkan juga untuk teman-teman sebelum melakukan praktikum itu diwajibkan mengisi lembar kerja dan membaca panduan terlebih dahulu, karena ini sering terjadi ya ketika teman-teman praktikan ini tidak membaca detail perintah dari masing-masing kasus ataupun tugas, pokoknya asal mengerjakan saja seperti itu. Nah, ini harapannya ini harus dibaca dengan teliti dulu perintah penugasannya apa. Nah, setiap kelompok ini kalau misalkan luring itu kan wajib memfotokopi laporan atau makalah sebanyak 5 kali untuk dibagikan dengan anggota tim yang lain, artinya kelompok 1 sampai kelompok 5, misalkan kelompok Anda kelompok 6 misalkan seperti itu ya. Namun karena ini konsepnya adalah daring, maka untuk makalah ini mungkin teman-teman bisa share aja. Jadi share makalahnya bisa ke via WA group ataupun bisa ketika Zoom meeting. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya setiap kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu harus punya salinan tugas kalian yang presentasi ya. Karena nanti diwajibkan masing-masing dari perwakilan kelompok ini harus membuat pertanyaan untuk disajikan atau disampaikan kepada presentator, seperti itu. Nah, kemudian teknis untuk pelaksanaannya kita ada hari ini technical meeting, kemudian nanti ada 2 kali konsultasi materi yang kedua 1 dan 3 gitu ya. Kemudian pertemuan ke-4, 5, 6 itu sudah mulai presentasi, pertemuan ke-7 itu adalah evaluasi dan monitoring. Nah, pertemuan terakhir itu pengumpulan tugas akhir di laboratorium manajemen. Jadi gambaran umum tentang kegiatan praktikum manajemen keuangan itu seperti ini. Kemudian ini adalah lembar konsultasi, jadi setiap anggota kelompok nanti secara bersama-sama diwajibkan melakukan konsultasi ya. Jadi artinya karena penilaian kita itu ada individu, maka setiap anggota kelompok itu wajib melakukan konsultasi bersama-sama dengan instruktur ataupun dengan asisten. Jadi artinya di sini instruktur mengawali untuk konsultasi, biasanya dilanjutkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan di luar konsultasi itu bisa ditanyakan kepada asisten. Begitu untuk yang lembar konsultasi.
Nah, selanjutnya untuk kasus ini akan dijelaskan oleh Bu Caca. Silakan Bu Caca untuk kasus 1 sampai kasus 3. Ibu Novi atas penjelasannya tentang petunjuk umum dan juga petunjuk khusus dari praktikum manajemen keuangan ini. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan kasus di manajemen keuangan ini. Yang pertama adalah kita menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan umum pembelajaran pada kasus yang pertama. Yang pertama yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan, kemudian yang kedua menghitung rasio keuangan, yang ketiga membaca hasil perhitungan rasio keuangan, dan yang keempat adalah menginterpretasikan hasil perhitungan rasio. Jadi untuk di kasus yang pertama ini teman-teman pastikan harus mempunyai terlebih dahulu laporan keuangan yang nantinya akan dianalisis. Menganalisisnya adalah terkait dengan rasio keuangannya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman mengetahui perusahaan yang menjadi objek analisisnya teman-teman itu termasuk perusahaan yang sehat atau tidak. Jadi nanti setelah kita menghitung dari semua rasio keuangan yang tentunya template-nya ada di modul praktikum, teman-teman bisa menentukan nanti dan membandingkan juga dengan perusahaan sejenis yang ada di satu kelas tersebut. Jadi yang pertama di kasus 1 ini teman-teman dipastikan dulu harus memiliki laporan keuangan yang tahunnya dan objeknya nanti akan ditentukan oleh kesepakatan di kelas dan juga tergantung oleh dosen instrukturnya. Kemudian selanjutnya, nah untuk kasus pertama yaitu tentang rasio keuangan gitu ya. Di sini kita ada landasan teori, yaitu yang pertama terkait dengan rasio likuiditas, kemudian yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio leverage, yang keempat rasio profitabilitas, dan juga yang kelima adalah rasio nilai pasar. Nah, dan semua rasio ini harus teman-teman analisis sehingga hasilnya nanti bisa diketahui perusahaan yang menjadi objeknya teman-teman ini jika dilihat dari tahun ke tahun menunjukkan perusahaan yang sehat atau tidak. Pun begitu dengan perbandingan di sektor usaha yang sama, apakah termasuk perusahaan yang sehat atau tidak. Kemudian di sini ada langkah kerja dari kasus yang pertama, yaitu yang pertama teman-teman diminta untuk menganalisis laporan keuangan tentunya, dan memang harus punya yang namanya laporan keuangan dengan sektor usaha yang sama dalam satu kelas ya. Kemudian tentunya di dalamnya teman-teman harus juga mengetahui terkait dengan proporsi sahamnya yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Tentunya kalau teman-teman bisa mengakses laporan keuangan perusahaan tersebut secara luas, berarti perusahaan tersebut sudah TBK dan sudah menerbitkan saham. Kemudian analisis juga produk yang dihasilkan apa, status perusahaannya seperti apa, nilai asetnya berapa. Kemudian yang harus teman-teman miliki juga laporan keuangan selama minimal 3 tahun terakhir. Kemudian penjualannya seperti apa dianalisis, dan juga laba serta dividennya yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dari perlengkapan atau hal-hal yang harus disiapkan teman-teman itu, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisis laporan keuangannya. Nah, kemudian setelah dianalisis keuangannya, teman-teman bisa merekomendasikan dari hasil tersebut dan teman-teman sudah menyimpulkan hasilnya seperti apa, rekomendasi teman-teman ke depannya seperti apa, supaya perusahaan yang teman-teman analisis itu bisa melakukan corporate action yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tugasnya ya, teman-teman diminta untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang go public minimal 3 tahun, kemudian dianalisis sesuai dengan rasio-rasio yang sudah disebutkan di landasan teori. Next. Nah, untuk kasus kedua yaitu tentang keputusan investasi. Yang pertama tentunya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya apa. Next. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang pertama terkait dengan teman-teman harus memahami konsep biaya modal dan sumber dana. Yang kedua menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga menghitung biaya hutang dan biaya saham. Dan yang keempat adalah memahami menghitung dan menjelaskan juga terkait dengan keputusan investasi. Dan yang kelima adalah menerapkan teknik penyusunan laporan aliran kas. Nah, untuk pembahasan kasus yang kedua, landasan teorinya adalah biaya modal rata-rata tertimbang, kemudian biaya hutang, biaya saham preferen, biaya emisi saham baru, dan juga terkait dengan investasi.
Nah, untuk langkah kerjanya adalah dengan laporan keuangan yang sudah teman-teman punyai, yang ada di kasus 1, teman-teman diminta untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih permasalahan dalam perusahaan terkait dengan keputusan investasinya. Jadi investasi itu bisa bermacam-macam ya, terkait investasi alat, kemudian investasi terkait surat berharga dan macam-macam, yang nanti teman-teman akan analisis investasi-investasi yang ada di perusahaan tersebut, tentunya sesuai dengan platform yang ada di modul. Nanti ada template-nya apa saja yang harus teman-teman analisis investasinya, serta ketika teman-teman sudah menghitung analisis investasi tersebut, teman-teman harus memberikan rekomendasi juga kepada perusahaan bagaimana nanti kemudian investasinya sudah tepat atau belum, apakah harus mengganti investasi dengan yang lebih efisien atau seperti apa. Nah, ini tugasnya teman-teman diminta untuk menganalisis data untuk menentukan biaya modal dengan menggunakan rumus yang tentunya sudah dipersiapkan di lembar kerja modul. Yang selanjutnya teman-teman akan memberikan rekomendasi yang seperti saya bahas barusan. Dan yang terakhir adalah kasus ketiga, yaitu terkait dengan analisis kebutuhan modal kerja. Di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep penilaian penjualan, kemudian menghitung hasil estimasi penjualan dengan rumus tren linear, kuadratik, eksponensial, dan rata-rata sederhana. Kemudian memilih analisis tren yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dan dengan menggunakan metode AAI serta menginterpretasikan hasil analisis data, kemudian memahami konsep kebutuhan modal kerja. Selanjutnya teman-teman juga harus dapat menghitung perputaran elemen modal kerja dalam kali dan hari, kemudian menghitung perputaran modal kerja dalam kali, serta menghitung proyeksi penjualan tahun berikutnya, kemudian menghitung kebutuhan modal kerja tahun berikutnya ya, dan yang terakhir adalah menghitung kekurangan atau kelebihan modal untuk tahun berikutnya dibandingkan dengan saldo modal kerja yang ada. Di sini ada dua landasan teori. Yang pertama adalah terkait dengan analisis tren dan yang kedua adalah penentuan modal kerja optimal. Di sini intinya teman-teman di kasus 3 ini diminta untuk memproyeksikan bagaimana terkait dengan penjualannya si perusahaan yang tentunya menjadi objek teman-teman di kasus pertama dan kedua. Ini untuk memproyeksikan kira-kira nanti biaya modalnya perusahaan itu apakah sudah cukup atau belum. Ketika memang belum cukup, nanti solusinya seperti apa, teman-teman bisa memberikan rekomendasi. Dan juga terkait dengan peramalan untuk penjualan maupun pendapatan dari si perusahaan. Kira-kira di tahun berikutnya prediksinya naik atau seperti apa. Kemudian kalau memang ingin sesuai dengan proyeksi pendapatan yang tentunya meningkat di tahun setelahnya atau tahun berikutnya, apa rekomendasi yang bisa teman-teman berikan, misalkan untuk bisa meningkatkan produktivitas ataupun laba perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian teman-teman diminta untuk menganalisis data perhitungan peramalan penjualan gitu ya, dengan menggunakan metode tren linear, kuadratik, simple eksponensial, dan juga menghitung kebutuhan modal kerja dari perusahaan yang teman-teman analisis. Sekian penjelasan technical meeting dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.